Kisah lengkap Maryam binti Imran, perempuan suci pilihan Allah. Maryam binti Imran adalah salah satu perempuan paling agung dalam sejarah manusia. Ia bukan hanya dikenang karena mujizat yang mengiringi hidupnya, tetapi karena keteguhan iman, kesucian diri, dan kepasrahan total kepada Allah. Namanya diabadikan dalam Al-Quran, disebut dengan penuh penghormatan, dan dijadikan teladan lintas zaman. 1. Nazar seorang ibu dan kelahiran yang diberkahi. Maryam lahir dari keluarga saleh keturunan Imran. Ibunya adalah perempuan yang taat dan penuh harap kepada Allah. Ketika mengandung, ia bernazar, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu anak yang ada dalam kandunganku untuk menjadi hamba yang mengabdi sepenuhnya kepadamu." Ia berharap anak itu laki-laki, karena pada masa itu, pelayanan rumah ibadah biasanya dilakukan oleh kaum pria. Namun takdir Allah berbeda. Anak yang lahir adalah seorang perempuan. Alih-alih kecewa, sang ibu justru menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Ia menamai anak itu Maryam dan memohon agar Allah melindunginya serta keturunannya dari gangguan setan. Allah menerima doa itu dengan penerimaan terbaik. 2. Tumbuh dalam ibadah dan penjagaan Allah. Maryam dibesarkan di lingkungan rumah ibadah. Allah memilih Nabi Zakaria sebagai pengasuhnya. Sejak kecil, Maryam dikenal sebagai anak yang tenang, menjaga kehormatan diri, dan sangat tekun beribadah. Ia memiliki mihrab khusus, tempat ia menyendiri untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Di sanalah keistimewaannya mulai tampak. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab Maryam, beliau selalu mendapati makanan dan rezeki yang tidak biasa. Buah-buahan yang tidak sesuai musim, makanan yang tidak dibawa oleh siapapun. Ketika ditanya dari mana semua itu berasal, Maryam menjawab dengan keyakinan penuh, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Maryam tumbuh menjadi simbol ketakwaan yang sunyi. Ia tidak mencari pujian, tidak mencari pengakuan, hanya mencari ridho Allah. 3. Kedatangan malaikat dan kabar yang menggetarkan jiwa. Suatu hari, ketika Maryam menyendiri, Allah mengutus malaikat Jibril kepadanya dalam rupa seorang manusia yang sempurna. Maryam terkejut dan segera memohon perlindungan kepada Allah. Namun malaikat itu berkata bahwa ia datang membawa kabar dari Allah. Maryam akan mengandung seorang anak yang suci yang akan menjadi tanda kekuasaan Allah bagi seluruh manusia. Maryam terperanjat. Ia berkata dengan jujur dan polos, "Bagaimana mungkin aku memiliki anak, padahal aku tidak pernah disentuh oleh lelaki dan aku bukan perempuan yang buruk?" Malaikat menjawab bahwa hal itu mudah bagi Allah. Anak itu akan lahir tanpa ayah sebagai mujizat dan kelak menjadi nabi yang membawa risalah. Di titik ini, Maryam menghadapi pilihan paling berat dalam hidupnya. Takdir yang pasti akan mengundang fitnah, tuduhan, dan kesepian. Namun Maryam memilih iman. Ia menerima kehendak Allah dengan hati yang gemetar namun berserah. 4. Kehamilan dalam kesunyian dan pengasingan. Maryam mengandung dalam diam. Ia menjauh dari kaumnya, menyendiri, memikul beban yang tak diketahui siapapun. Tidak ada yang bisa ia jelaskan karena memang ini bukan perkara yang bisa dipahami oleh logika manusia. Setiap hari adalah ujian, setiap langkah adalah kecemasan. Namun ia terus menjaga kehormatan dan kepercayaannya kepada Allah. 5. Detik-detik melahirkan dan kelemahan seorang hamba. Saat waktu melahirkan tiba, Maryam benar-benar sendirian. Dalam kondisi lemah, kesakitan dan tertekan, ia bersandar pada batang pohon kurma di tengah padang pasir. Dalam kepedihan itu, ia berbisik, "Wahai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan menjadi sesuatu yang tidak dikenal." Ini bukan keluhan seorang yang putus asa, melainkan luapan rasa manusiawi dari seorang perempuan yang sedang diuji di batas kemampuannya. Allah segera menenangkannya. Ia diperintahkan menggoyangkan pohon kurma, dan dengan izin Allah, buah kurma segar berjatuhan. Ia juga diberi minuman dan ketenangan hati. Allah memerintahkannya untuk tidak berbicara kepada siapapun, karena Allah sendiri yang akan membelanya. Maryam pun melahirkan seorang bayi laki-laki yang suci, Isa alaihi salam. 6. Tuduhan manusia dan pembelaan dari langit. Maryam kembali kepada kaumnya dengan menggendong bayinya. Seketika, pandangan berubah menjadi tuduhan. Cemoohan dan fitnah pun datang bertubi-tubi.
Mereka tak bisa menerima apa yang mereka lihat. Maryam tidak membela diri, ia tidak berteriak, ia tidak menjelaskan. Ia hanya menunjuk kepada bayinya. Dan terjadilah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan manusia. Dengan izin Allah, bayi itu berbicara. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi. Dia memberkatiku dimanapun aku berada. Dalam sekejap, semua tuduhan runtuh. Allah sendiri yang membersihkan nama Maryam dengan mujizat, bukan dengan pembelaan manusia. 7. Kemuliaan yang abadi. Maryam hidup sebagai perempuan yang dimuliakan Allah. Ia bukan hanya ibu seorang nabi, tetapi teladan kesucian, kesabaran, dan iman total. Allah menyebutnya sebagai perempuan yang menjaga kehormatannya, yang dibenarkan oleh Tuhannya, dan yang dipilih di atas seluruh perempuan pada masanya. Maryam tidak terkenal karena suaranya, tetapi karena ketaatannya. Ia tidak dimuliakan karena status, tetapi karena iman yang kokoh saat diuji sendirian. 8. Pelajaran besar dari Maryam binti Imran. Dari kisah Maryam, kita belajar bahwa Allah tidak pernah salah memilih hambanya. Ujian terbesar sering datang kepada orang yang paling bersih hatinya. Tidak semua kebenaran perlu dijelaskan, sebagian cukup diserahkan kepada Allah. Kemuliaan sejati lahir dari iman, bukan pengakuan manusia. Maryam binti Imran bukan hanya kisah masa lalu. Ia adalah cermin bagi setiap jiwa yang memilih taat meski jalan itu sunyi.